Deanna yang berasal dari Kentucky pindah ke San Diego saat dia menemukan tambatan hatinya dan menikah dengan pria ini. Pada usianya yang ke-17, Deanna jatuh cinta dengan Jay dan 2 tahun kemudian mereka menikah. Suami Deanna adalah seorang militer, akan tetapi pernikahan mereka tidak harmonis dan harus kandas pada 1987. Pada saat perceraiannya, Deanna baru berusia 20 tahun. Diketahui bahwa penyebab perceraiannya adalah karena Jay sering meninggalkannya dalam waktu yang lama karena Jay memang bertugas di Angkatan Laut. Deanna sendiri digambarkan sebagai pribadi yang baik hati dan menyenangkan. Deanna berteman dengan 2 orang yang lebih senior darinya, yaitu BJ dan Virginia. Deanna memang merasa nyaman dengan BJ dan Virginia, sehingga dia memutuskan untuk tinggal bersama mereka setelah pernikahannya kandas. Deanna pindah ke rumah mereka pada Desember 1986 saat Deanna mencari pekerjaan dan apartemen baru. Pada 1 April 1987, Virginia mengajak Deanna ke agen asuransi dan mereka membuat polis asuransi senilai $35.000 atas nama Deanna. Alasan Virginia adalah Deanna hendak bepergian ke Meksiko dan menjadikan pembelian polis itu masuk akal. Padahal kenyataannya, mereka membawa Deanna ke pantai Seal. Pada 2 April 1987, Deanna bersama kedua temannya itu pergi ke pantai Seal di California. Setelah menikmati pemandangan lautan, BJ dan Virginia kembali ke mobil, sementara Deanna masih ingin menikmati sedikit lagi dan mereka pun berjalan meninggalkannya. Ketika kedua orang itu berbalik badan, ternyata Deanna sudah tidak ada di sana. Karena merasa takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi atas Deanna, mereka bergegas menuju tepian tebing dan ternyata yang tertinggal hanya salah satu sepatu hak tinggi Deanna. Mereka mengatakan Deanna telah jatuh dari tebing. BJ dan Virginia melihat di tepi tebing dan tampak tubuh Deanna 150 meter di bawah tebing. Mereka segera berlari ke sebuah toko terdekat untuk memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan. Polisi segera tiba di lokasi. Kedua orang itu menyebutkan bahwa Deanna pada saat itu mengenakan sepatu hak tinggi dan sepertinya kehilangan keseimbangan. Dalam salah satu foto yang diambil Virginia pada hari itu, Deanna terlihat mengenakan sepatu hak tinggi, namun dia terlihat bahagia dan segar. Ketika penyelidik mendapat keterangan dari Virginia atas insiden tersebut, tampaknya tidak ada yang mencurigakan. Karena tidak ada alasan untuk mencurigai adanya kejanggalan, penyelidik tidak mengambil foto di TKP ataupun memeriksa tempat kejadian untuk dipakai sebagai bukti. Otopsi dilakukan, tetapi hasilnya hanya menunjukkan kalau penyebab kematian Deanna adalah murni kecelakaan. Yang melakukan otopsi bukanlah seorang ahli patologi forensik, jadi otopsi tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sebagaimana mestinya. Penyebab kematian Deanna adalah patah tulang tengkorak basal atau pukulan di bagian belakang kepala. Keluarga Deanna tentu saja memiliki banyak pertanyaan besar seputar kematiannya, sehingga mereka menyewa seorang pengacara sipil bernama Steve. Dia langsung terkejut saat melihat foto-foto yang diambil BJ dan Virginia di Seal Beach. Pada foto pertama, Deanna tampak segar dan bahagia. Tetapi di foto-foto berikutnya, Deanna tampak teler atau mabuk. Ada juga foto BJ yang dalam posisi berada di belakang Deanna, menghadap air di pinggir tebing. Padahal Deanna sangat takut dengan ketinggian, pastinya dia tidak akan mau berdiri dekat bibir tebing, apalagi dengan mengenakan high heels. Setelah Deanna jatuh, bukannya segera ke toko sebagaimana yang diklaim oleh BJ dan Virginia sendiri, mereka malah sibuk memotret pemandangan. Steve yakin kalau tujuan mereka memotret pemandangan saat itu adalah untuk memastikan tidak ada orang yang melihat kejadian apapun. Salah satu foto terakhir yang mereka ambil adalah foto jalan raya di belakang mereka. Polisi mendapati bahwa BJ dan Virginia telah mencairkan polis asuransi jiwa Deanna senilai $35.000 pada 1 April atau sehari sebelum Deanna meninggal. Penerima premi dari polis tersebut adalah James, putra Virginia, yang saat itu berada di dalam penjara. Virginia mengajukan James dan menjadikannya tunangan Deanna meski mereka menikah dengan orang lain.
Tidak jelas juga apakah mereka saling mengenal satu sama lain. Pada 3 April, Virginia kembali mendatangi agen asuransi jiwa dan meletakkan polis asuransi di meja sang agen. Setelah mempelajarinya, betapa kagetnya sang agen karena Deanna yang baru saja tampak segar bugar sekarang sudah tewas. Otopsi secara menyeluruh memang belum dilakukan atas Deanna, tetapi tetesan darahnya telah diamankan dan tersimpan selama 2 tahun. Sampel darah itu dikirim untuk diuji, dan dari sinilah terungkap bahwa Deanna kemungkinan besar dibius saat itu. Dalam darah Deanna ditemukan kandungan elafil. Padahal Deanna tidak pernah tercatat membeli obat itu, tetapi BJ lah yang pernah membelinya. Menurut seorang pramusaji di sebuah restoran yang pernah mereka datangi, Deanna sempat memesan minuman bersoda. BJ dan Virginia memang mengajak Deanna makan siang sekitar jam 2 sebelum dia meninggal. Memang sama sekali tidak ada bukti kalau Deanna telah dibius, tetapi sepertinya itulah yang sebenarnya terjadi. Foto otopsi jenazah Deanna juga ditinjau ulang. Di punggung tangan Deanna tampak terluka, tetapi daerah telapak tangannya tidak. Jika benar Deanna jatuh, instingnya akan mendorongnya untuk mencengkeram sesuatu, jadi kemungkinan terluka adalah di telapak tangan. Kukunya juga tampak patah. Setelah memeriksa foto-foto ini, ahli patologi forensik yang baru meyakini bahwa tangan Deanna telah dipukul dengan suatu benda berat, atau bisa saja tangannya diinjak supaya dia terjatuh pada saat dia masih bergelantungan di bibir tebing. Polisi segera mempelajari latar belakang kehidupan Virginia dan mendapati bahwa dia telah mencairkan beberapa polis asuransi jiwa senilai masing-masing $35.000 untuk orang-orang terdekatnya. Dia juga mengalami 3 kematian mencurigakan dari orang-orang paling dekat, yaitu kematian anak perempuan dan suaminya yang sebelum BJ dan juga ibunya. Lebih anehnya lagi, semua rumah yang pernah ditempatinya terbakar habis, dan bahkan salah satu perusahaan asuransi bukannya membayar ganti rugi berupa uang, tetapi membangun ulang rumahnya itu. Dalam satu kasus mencurigakan, suami kedua Virginia yang bernama Sylvester meninggal di hadapan pengawasannya. Sylvester menjadi pasien kanker dan rawat inap di rumah sakit, dan Virginia berhasil menyamar menjadi suster yang merawatnya. Dan saat itulah Virginia berkesempatan membunuh suaminya itu. Ternyata, hal yang sama juga menimpa ibunda Virginia. Dalam kedua kasus kematian itu, Virginia mendapat uang banyak dari polis asuransi jiwa mereka. Menurut polis asuransi jiwa yang ditandatangani Deanna, yang menjadi saksi adalah seorang wanita bernama Alice yang ternyata adalah tetangga dari BJ dan Virginia. Namun Alice menyangkal telah menandatangani dokumen itu dan dia pun mengatakan namanya saja salah eja. Sampel tulisan tangan Virginia dibandingkan dan terbukti bahwa dia telah memalsukan tanda tangan tetangganya itu. Dia dan BJ akhirnya ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Saat di kantor polisi, Virginia mengklaim bahwa dia tidak ikut pergi jalan-jalan ke Seal Beach pada hari itu. Dia bersikeras tidak ada di lokasi, apalagi memang tidak ada foto-fotonya sama sekali di dalam salah satu foto-foto yang ada. Tetapi para ahli bisa menemukan bayangan sang fotografer yang tertangkap di salah satu foto. Mereka dengan menggunakan posisi matahari bisa membuktikan kalau sang fotografer tingginya sekitar 167 cm, sama dengan ketinggian tubuh Virginia. BJ meninggal di penjara saat menunggu persidangannya. Virginia diadili pada 6 Januari 1992. Dalam persidangan Virginia yang agak unik karena diadakan di atas tebing Seal Beach atau TKP Deanna, para juri diminta untuk mempelajari tebing itu secara langsung. Pembela Virginia berusaha segala cara untuk merusak reputasi Deanna dan mengklaim sepatu hak tingginya yang menyebabkan kematiannya. Pada akhirnya, para juri yakin bahwa Deanna telah didorong dan jatuh ke jurang. Virginia dihukum atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Virginia meninggal di dalam penjara pada 25 Juni 2011 pada saat usianya 74 tahun.